Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dan teman saya Fadel Ananda Gutanio dan Sanya Henry dan Novia Ramadhani. Kami dari kelompok etnografi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu etnografi, pengertian etnografi, metode etnografi, hingga sejarah etnografi. Baik, langsung saja ke penjelasan mengenal apa itu etnografi. Etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial budaya, tetapi juga telah menjadi metode populer di berbagai bidang lain dari ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi. Karya etnografi membutuhkan partisipasi jangka panjang intensif dan sering mendalam di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Biasanya melibatkan relokasi fisik, meskipun sering melibatkan belajar kelompok etnis atau budaya minoritas. Etnografi tidak selalu terjadi. Idealnya, peneliti harus berusaha memiliki sedikit efek pada subjek penelitian yang tak terlihat dan mungkin terperangkap dalam masyarakat. Pengertian etnografi. Etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosial-kultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode, pengamatan etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi dari komunitas orang. Observasi partisipatif. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama, yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Dalam observasi partisipan, peneliti menenggelamkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu, supaya lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu individu, seperti kelompok agama, pekerjaan, atau subbudaya, atau komunitas tertentu dan praktek mereka. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama, yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Metode etnografi. Penelitian tersebut melibatkan berbagai definisi dengan baik, meskipun metode variabel, wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, diskusi kolektif, analisis dokumen pribadi yang diproduksi dalam kelompok, analisis diri, dan kehidupan sejarah. Antara lain, wawancara dapat berupa informal atau formal dan dapat berkisar dari percakapan singkat sesi diperpanjang. Salah satu cara menyalin data wawancara adalah metode silsilah. Ini adalah salah satu set prosedur di mana etnografi menemukan hubungan catatan kekerabatan, keturunan, dan pernikahan dengan menggunakan diagram dan simbol. Kuesioner juga dapat digunakan untuk membantu penemuan kepercayaan lokal dan persepsi. Dan dalam kasus penelitian longitudinal, yang mana ada studi jangka panjang yang berkesinambungan dari suatu daerah atau situs, mereka dapat bertindak sebagai instrumen yang valid untuk mengukur perubahan dalam individu atau kelompok dipelajari. Keuntungan etnografi. Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik adalah memaksimalkan pemahaman peneliti dan konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi.
Etnografi yang berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informan yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Proses mencari kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dalam mengungkap penyebut umum budaya umum yang terhubung ke topik yang sedang dipelajari. Sejarah etnografi. Etnografi dikembangkan oleh para antropolog. Yang paling dikenal yaitu oleh Bronislaw Malinowski pada awal abad ke-20. Tetapi secara bersamaan sosiolog awal di Amerika Serikat banyak yang berafiliasi dengan Chicago School mengadopsi metode ini juga karena mereka memelopori bidang sosiologi perkotaan. Sejak itu, etnografi telah menjadi pokok metode penelitian sosiologis, dan banyak sosiolog telah berkontribusi untuk mengembangkan metode dan memformalkannya dalam buku-buku yang menawarkan instruksi metodologis. Jenis penelitian etnografi. Pakar metodologi Kressel telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan, autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminis, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun, pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. 1. Etnografi realis. Tipe etnografi realis adalah jenis tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat penting karena dapat memberikan pandangan objektif tentang fenomena yang diselidiki. Tipe etnografi realis menawarkan etnografer kesempatan untuk memberitahu orang ketiga tentang apa yang sedang diamati. Para etnografer mengambil posisi di belakang layar dan memposisikan pendapat objektif peserta sebagai fakta sosial. Laporan yang ditulis oleh etnografer realistis, bebas dari prasangka pribadi dan politik, dan pembenaran untuk fakta sosial atau bahkan pernyataan yang tidak berharga. 2. Etnografi kritis. Tipe etnografi ini adalah tipe yang lebih kontemporer di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat saat ini yang mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan, prestise, dan hubungan otoritas cenderung meminggirkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari sangat penting. Salah satu fitur dari tipe etnografi ini adalah dorongan nilai tambahan emansipatoris yang didukung oleh peneliti. Selanjutnya, saya akan menyajikan beberapa contoh penelitian etnografi berdasarkan judul penelitian etnografi yang telah diuji dan diterbitkan sebagai makalah ilmiah. Tujuan etnografi. Tujuan etnografi adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kaya tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi seperti yang mereka lakukan dalam komunitas atau organisasi tertentu atau bidang studi. Dan yang paling penting, untuk memahami hal-hal ini dari sudut pandang yang dipelajari atau dikenal sebagai perspektif emik atau sudut pandang orang dalam. Dengan demikian, tujuan etnografi tidak hanya untuk mengembangkan pemahaman tentang praktik dan interaksi, tetapi juga apa arti hal-hal itu bagi populasi yang diteliti. Yang penting, ahli etnografi juga bekerja untuk menempatkan apa yang mereka temukan dalam konteks historis dan lokal dan untuk mengidentifikasi hubungan antara temuan mereka dan kekuasaan sosial dan struktur masyarakat yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke contoh penelitian etnografi. Beberapa judul penelitian etnografi disajikan di sini hanya sebagai contoh. Pembaca dapat menembungkan inspirasi dengan membaca judul penelitian berikut atau di luar sana. Tetapi,
jelas dilarang untuk menyalin dan menempel karena itu diterbitkan. Judul penelitian etnografi terpilih dipilih: Berjuang di Jalan Sepi, Studi Etnografi Gerakan Pemuda Lokal di Surabaya. Menggunakan peralatan pelindung pribadi, pengunduh sarang walet. Pemeriksaan perilaku etnografi di tempat kerja di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Segmentasi pasar tenaga kerja, studi etnografi pekerja pengamen jalanan. Uang politik, studi etnografi tentang praktik kebijakan politik uang di pemilu kada di Kota Angin Ribut pada tahun 2018. Sekarang kita masuk ke kelebihan penelitian etnografi. Salah satu keuntungan dari penelitian etnografi adalah ia memberikan wawasan tentang aspek kehidupan sosial, termasuk persepsi dan nilai-nilai yang tidak dapat ditangkap oleh metode penelitian lain. Etnografi dapat menjelaskan apa yang diterima begitu saja dan mana yang tidak diucapkan dalam suatu komunitas. Etnografi juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang kaya dan berharga tentang makna budaya dari praktik dan interaksi. Selain itu, pengamat terperinci yang dilakukan dalam penelitian etnografi juga dapat membuktikan bias negatif atau stereotip tentang populasi yang dipertanyakan. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan penelitian etnografi. Salah satu kelemahan penelitian etnografi adalah kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses ke dan membangun kepercayaan dalam situs lapangan yang diinginkan. Mungkin juga sulit bagi peneliti untuk mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk melakukan etnografi yang ketat dengan batasan dana, penelitian, dan komitmen profesional mereka yang lain. Penelitian etnografi juga memiliki potensi bias pada bagian dari peneliti yang dapat membelokkan data dan wawasan yang diperoleh darinya. Selain itu, karena sifat intim dari penelitian, ada potensi timbulnya masalah etika dan interpersonal. Akhirnya, sifat mendongeng dari suatu etnografi tampaknya dapat membiaskan interpretasi data. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.